Laga big match kembali berakhir imbang. Jepang dan Belanda harus sama-sama berbagi poin. Derby penjajah VOC versus Romusa. Akhirnya berakhir dengan imbang ya, skor 2-2, dan ini merupakan big match kedua di Piala Dunia kali ini, setelah Brazil dan juga Maroko ya. Dan big match kedua ini ada di grup F ya, di mana Belanda dan juga Jepang yang memang difavoritkan untuk lolos dari grup F ini sama-sama berbagi poin. Makanya setelah peluit panjang berakhir itu kedua pemain dari kedua skuad itu nampak sepertinya senang ya. Karena memang ya bisa dibilang ya sesuai target lah ya, minimal betul, jangan kalah gitu kan ya. Walaupun di babak pertama sempat membosankan laganya, namun di babak kedua ini memberikan kejutan ya, di mana semua golnya 4 gol ini tercipta di babak kedua semua kan. Di mana gol pertama dibuka oleh Belanda lewat tandukan dari sang kapten yaitu Virgil van Dijk. Kemudian juga langsung disamakan oleh Jepang lewat Keito Nakamura, yang golnya itu keren banget ya, bahkan kiper tidak menebak kalau Nakamura itu mengambil eksekusi langsung gitu kan. Nah, kemudian dibalas lagi dengan placing yang indah juga dari Summerfield. Ini adalah pemain wonderkids, bukan wonderkids ya, debutan yang dipercaya oleh coach ya, itu Summerfield, dan skor 2-1. Kemudian di menit-menit akhir Jepang berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan dari Daichi Kamada. Betul, di menit ke-89 ya. Yang menariknya adalah di babak pertama sempat membosankan, namun 4 gol yang tercipta ini dengan rentang waktu yang berdekatan ya Sen, karena saling berbalas gol gitu kan. Iya betul, dan hebatnya Jepang ketika gol penyama kedudukan dan gol terakhirnya itu tidak seperti yang kita kira, karena kalau misalkan dari set piece tentunya negara-negara Asia itu kurang diunggulkan karena tentu saja postur tubuh yang jauh berbeda. Kita tahu tadi Van de Ven kemudian Virgil van Dijk itu kan monster-monster semua gitu. Namun Daichi Kamada bisa timing melompatnya pas ya, karena Virgil van Dijk melompat terlebih dahulu gitu. Dan akhirnya skor 2-2, dan hal ini membuktikan jika Jepang memang perwakilan terkuat dari Asia ya. Betul, ibaratnya di babak pertama gue juga sempat kehilangan kayak ini bukan Jepang yang kita kenal gitu kan, karena permain dari Jepang itu kan biasanya eksplosif kan. Sedangkan di babak pertama ini vibe-nya sama seperti Brazil dan Maroko kan, sama seperti Brazil, kayak seakan-akan mungkin telat panas kali ya, sehingga kan bisa terjawab di babak kedua. Ya betul, dan juga di laga ini ya segininya Jepang tidak diperkuat oleh Mitoma yang cedera dan juga Wataru Endo yang cedera. Nah, itu dia. Ya, bayangkan kalau kedua pemain ini tidak cedera ya mungkin hasilnya akan berbeda ya. Mungkin dan kenapa ketika sebelum final squad itu dirilis Jepang sering disebut sebagai kuda hitam ya, karena faktor dari kedua pemain yang cedera ini. Iya betul. Nah tapi setelah pemain itu cedera dan Jepang tampil juga, tapi ya tidak ya, not bad juga lah untuk Jepang ya, karena berhasil menahan imbang Belanda, walaupun memang Belanda kan kurang difavoritkan gitu. Betul, ibaratnya kalau dari sisi Jepang sendiri mungkin absennya siapa pemain Mitoma ya, karena memang serangan dari sektor kiri ini kan serangan balik itu kurang, karena memang ya yang biasa mendapatkan akselerasi adalah serangan balik dari skema yang dilakukan oleh Kairo Mitoma ya. Sehingga ketidakhadiran dari Kairo Mitoma sendiri sedikit memperlambat tempo serangan dari timnas Jepang ini Zen. Iya, tapi peran dari Nakamura sebagai pengganti Mitoma ya begitu bagus ya, karena memang dia berhasil menciptakan peluang, dan juga skema golnya Nakamura itu kan bagus banget menurut gua. Kombinasi dengan Ueda kan dia dari sisi kiri. Kemudian yang kurang efektif di Jepang di tahun ini adalah pergerakan dari gelandang yang tadinya gua berharap lebih kepada Take Kubo. Namun ternyata di laga kali ini Kubo sepertinya tidak ngapa-ngapain, walaupun dia memang mendapatkan shot 1 kali, itu pun off target kan. Bener ya, ibaratnya memang perlu distribusi bola dari gelandangnya ini sendiri ya. Iya, terlihat kurang banget karena ketika dapat momentum untuk serangan balik, tetapi para pemain itu posisinya lambat untuk naik ya. Iya, dan mungkin faktor tidak adanya Mitoma, Jepang itu benar-benar di pertandingan kali ini tidak bisa memanfaatkan counter attack sama sekali. Jadi mereka lebih untuk memainkan tempo ya, tidak langsung counter attack, menahan bola di tengah dulu, nunggu para pemainnya sudah naik baru menyusun skema untuk serangan lagi gitu kan. Padahal ada beberapa peluang untuk counter attack gitu, tapi ya tidak ada sprinter di situ kan. Betul, jadi ibaratnya mengandalkan build up ya, seperti dua gol ini kan build up semua ya. Iya, dan juga ini
Dan patut disoroti juga pemain yang tadi baru masuk yaitu Ito ya. Iya. Ketika masuk di babak kedua, ketika di babak pertama serangan dibangun dari sisi kiri, dan ketika Ito masuk penyerangan dari Jepang itu dibangun di sisi kanan dan efektif ya. Iya, Pemain betul. ini efektif banget, dan salah satu yang gua plus dari Jepang kali ini adalah trupas-trupas yang kualitasnya bagus banget Bagus gitu. banget, betul. Apalagi ya sangat disayangkan Ayase Ueda belum berhasil menciptakan gol Iya, ya. betul. Karena kenapa? Karena fakta menariknya adalah Ayase Ueda itu kan bermain di era divisi gitu Dan. Sedangkan dia harus berhadapan dengan Belanda. Mungkin secara culture permainannya sudah terbiasa gitu kan di era divisi ini. Iya, walaupun memang skuad Belanda di tahun ini skuad utamanya kan sedikit banget ya pemain dari era divisi, bahkan hampir di luar Belanda semua kan gitu. Betul, Mungkin kebanyakan. hanya kiper saja kalau nggak salah ya. Karena kan ada Timber, Van de Ven, Virgil van Dijk, kemudian di luar semua. Semuanya Frenkie abroad de semua Jong ya. juga ya. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai Mitoma dan juga Wataru Endo yang tidak bisa tampil karena memang cedera, di Belanda juga ada Xavi Simon ya. Iya. Xavi Simon di Euro kan dia menunjukkan kelasnya, di mana ketika Belanda harus gugur dari Prancis di perempat final kalau nggak salah, Xavi Simon kan memberi kejutan dengan gol dari luar kotak penaltinya, dan juga duetnya dengan Frenkie de Jong itu jadi banget gitu. Namun ya tidak adanya Xavi Simon mampu ditutupi oleh pemain yang perform banget di tahun ini, yaitu Ryan Gravenberch ya. Iya. Dia kan di Liverpool jadi pilihan utama juga, dan juga mainnya bagus banget, dan menurut gua ya pantas lah dan juga cocok untuk menggantikan Xavi Simon gitu. Betul. Nah, ini kan menurut gue pribadi ini kan big match kedua setelah Brazil melawan Maroko ya. Ada satu kesimpulan mungkin untuk negara-negara besar yang langsung berhadapan di laga pertama. Ini seakan-akan perlu waktu untuk adaptasi atau segala macam ya, karena terlihat ya kayak kurang telat-telat panas gitu Sen, sehingga negara-negara besar yang berhadapan di laga pertamanya melawan negara yang lebih kecil gitu kan FIFA ranknya gitu kan, itu ya kalau menurut gue diuntungkan sih. Diuntungkan karena boosting juga ya. Betul. Seperti laga sebelumnya itu Jerman kan. Jerman melawan melawan Kurakau gitu kan. 7-1 ya, itu adalah boosting untuk skuad Jermannya sendiri kan. Mereka pasti semakin percaya diri di next match-nya. Next match-nya, betul. Nah, kalau menurut sendiri dengan hasil imbang ini kan pertama dari sisi Belanda juga kan skuadnya ya tidak terlalu mewah lah ya. Dan juga Jepang juga sama, ibaratnya ada sialnya juga karena beberapa minggu sebelum Piala Dunia ternyata kan ada Mitoma dulu yang cedera, lalu disusul Endo, bahkan Iya, Endo itu satu hari ya. iya cederanya sudah training camp di Amerika kan. Itulah gara-gara TC-nya nggak jelas di kan ya. Meksiko. Mungkin dia kesandung batu. Bisa jadi kayaknya ya. Ini juga kan sangat dirugikan. Nah, tetapi kalau menurut sendiri Sen, penampilan Belanda dan juga Jepang di pertandingan ini, apakah ketika kedua negara ini berhadapan dengan negara-negara yang difavoritkan juara seperti Spanyol, Prancis, seperti Argentina gitu kan, punya chance gak nih untuk berhadapan dengan negara yang lebih besar? Kalau dilihat dari friendly sebelum Piala Dunia ini bergulir, sepertinya kalau misalkan untuk Spanyol, Prancis masih berat ya. Kalau misalkan Jepang dan juga Belanda mainnya seperti ini, namun tidak bisa diremehkan juga karena kedua tim ini bermainnya tidak seperti ekspektasi kita sebelum pertandingan. Namun dari kedua pemain ini tidak seperti Maroko dan juga Brazil yang tidak menginginkan kemenangan. Mereka Belanda sama Jepang hingga menit akhir masih berupaya ingin menambah gol dan juga mencuri 3 poin gitu kan. Keduanya menurut gua kalau misalkan harus bertemu klub, tidak ada klub yang lebih besar sih, Jepang, Belanda, yaitu setara lah dengan Prancis, Argentina dan juga lain-lainnya, karena mereka adalah favorit untuk knockout kan gitu. Mungkin akan sangat menarik banget ketika memang Belanda dan juga Jepang itu lolos dari grup F dan juga bertemu di fase knockout, bertemu dengan tim-tim yang besar lainnya gitu. Nah, betul. Ini kita masih ngomongin seputar grup F ya, di mana akan ada dua negara lagi, yaitu Swedia dan juga Tunisia. Sedangkan hasil imbang dua negara yang difavoritkan untuk lolos fase grup sendiri, apakah ada chance untuk Swedia nih Sen, untuk bisa ikut lolos juga? Mungkin sedikit sulit untuk Swedia lolos karena kan ada pot juara 3 terbaik. Kalau misalkan juara 3 terbaik itu harusnya tim itu berada di seperti Jerman dan juga Kurakau gitu di grup E gitu ya, dimana tidak ada dua tim besar gitu kan. Artinya selisih golnya harus banyak untuk juara terbaik ketiga gitu kan. Yang kita bayangkan saja Swedia lawan Belanda sama Jepang gitu kan. Mungkin ya
lawan Tunisia saja yang diunggulkan Iya, untuk Swedianya sendiri gitu. Adapun kalau misal kejutan itu terjadi ya bisa saja kalau Swedia bisa menang atas Jepang dan atas Belanda ya ini menjadi kandidat kuat juga nih untuk lolos fase grup kan. Iya, bisa jadi ya. Kalau misalkan soalnya Jepang dan juga Belanda masing-masing tidak bisa ngeplus selisih gol di pertandingan pertama. Artinya Jepang dan juga Belanda ini di dua pertandingan tersisa melawan Swedia atau Tunisia, mereka pasti akan mengincar poin penuh pastinya. Iya, betul. Karena dari respon setelah peluit panjang juga kan kedua pemain Belanda maupun pemain Jepang itu senang semua ya. Karena mungkin mereka ya sudah tahu lah lebih diunggulkan melawan Swedia dan juga Tunisia gitu. Betul. Dan justru kalau kita ngomongin kuda hitam di grup ya Swedia ini ya, gue penasaran banget sama Swedia karena Swedia itu kan ngegas di playoff ya, karena memang di fase kualifikasi kan agak turun, tetapi bisa lolos dari jalur playoff dan penampilan terakhir Gyökeres itu kan keren banget di Swedia gitu kan. Iya, patut kita tunggu juga untuk Swedia. Namun kalau misalkan dilihat Jepang dan juga Belandanya sih sepertinya sulit ya untuk Swedia sendiri karena tadi memang bermain nggak cukup bagus di babak pertama, tapi kedua tim ini permainannya berkembang sama-sama berkembang di babak kedua, makanya mereka bisa saling berbalas gol kan. Iya, betul. Kita lihat tadi ketika di babak pertama saja ya penampilan dari Summerfield di babak pertama itu keren banget menurut gua, dan juga dia kreator serangannya yang bapuk itu cuma Gakpo ya. Nah, itu dari dia. Belanda. Gakpo ya. Mungkin yang akan menarik banget nanti melihat Swedia ketika bertemu Jepang ataupun Belanda, dan begitu juga Jepang menurut gue permainannya bagus banget, nge-build up-nya bagus banget dari Nakamura juga tadi ya dari sisi kiri, kemudian ada Ito di sisi kanan, menurut gue bagus. Betul. Jadi kalau misalkan memang golnya Vinicius itu indah, Iya. tapi secara permainan menurut gua gol indah itu ada di pertandingan ini semua Nah, gitu. betul. Maksudnya golnya dari Summerfield dan juga Nakamura, kalau Kamada sama Van Dijk kan dari sundulan gitu Iya. ya. Jadi skema serangannya itu benar-benar ini apa ya, tidak ada umpan yang miss gitu, benar-benar terstruktur gitu. Iya. Missnya bola itu ya kalau bola keluar ataupun ke clearance ataupun ketika finish kehalang gitu kan. Iya, Tidak seperti Brazil dan Maroko, bola hilang gara-gara miss pass. Iya, Gitu iya, kan. Ini lebih bagus menurut gua, pertandingannya lebih bagus dari Brazil dan juga Maroko. Secara gameplay memang lebih bagus. Iya, ya. walaupun di babak pertama banyak antuknya karena Betul. memang kedua tim ini masih muter-muter tidak bisa membongkar pertahanan musuh gitu kan. Jadi di babak kedua baru tuh udah mencair permainan, udah jual beli Iya. serangan kan gitu. Ya makanya emang ada bisa dikatakan telat panas juga ya di babak kedua kita barulah melihat inilah Jepang yang kita kenal gitu kan. Betul. Dan dari kemarin kita selalu menonton pertandingan dari perwakilan-perwakilan benua Eropa dan juga Asia. Iya. Banyak sekali bosennya. Jadi gue penasaran untuk melihat pertandingan dari perwakilan Amerika Selatan ya, yang benar-benar high pressing, jual beli serangan. Patut kita tunggu nih. Karena kalau misalkan dari Eropa dan juga Asia itu benar-benar by system banget, kayak ngeliat Premier League, banyak bosennya. Betul betul. Nah, kalau menurut sendiri gimana nih pendapat lu tentang penampilan Tijani Reiner di pertandingan kali ini? Iya, gue lupa ya bahas Tijani Reinders. Mungkin Tijani ini tidak bermain full tadi kan karena diganti di babak kedua ya. Namun dia menjadi set piece taker untuk Belanda sendiri, dan juga patut diacungi jempol lah untuk akurasi ininya ya. Akurasi operannya, akurasi passing dari crossing dan juga yang lain-lainnya. Dan juga walaupun memang di babak pertama tadi sedikit membosankan, jadi Tijani tidak terlalu di up karena kan dia dominan di posisi kiri dari tengah juga center midfield, dan juga di babak pertama dominan dari penyerangan Belanda itu ada di posisi kanan, yaitu Summerfield dan juga Dumfries kan pada saat itu gitu. Nah, menurut sendiri ketika Belanda itu memasukkan Memphis Depay di babak kedua, apalagi ada Wout Weghorst juga yang tidak dimainkan, apakah di pertandingan kali ini timnas Belanda itu benar-benar belum mengeluarkan full power mereka? Ya mungkin saja karena kalau misalkan kita baca dari final squadnya sepertinya belum ada, ya tidak ada lagi pemain yang harus kita tunggu, dan juga ketika Depay masuk dan juga Gakpo keluar tidak ada efek yang terlalu signifikan, dan malah sama ya. Sama Depay nggak bisa ngapa-ngapain kan tetap. Karena di Piala Dunia kali ini pertandingan timnas Belanda itu sangat menarik untuk dinanti-nantikan, karena memang kita harus ingat ada prediksi dari Joachim Clement yang sebelumnya 3 edisi Piala Dunia itu prediksinya tepat, yang mengatakan bahwa Belanda akan sampai ke final bahkan menjadi juara Piala Dunia. Meskipun ya hal ini juga dirasa sama fans timnas Belanda itu ya mustahil gitu kan. Betul. Tidak terkecuali ya coach Justin itu sendiri. Iya, betul. Dan juga tadi kan strikernya Malen tidak terlalu perform ya, maksudnya tidak ada tidak ada umpan-umpan ataupun tidak ada serangan-serangan yang Eksekusi dari ini. Iya, eksekusi yang
membuat Jepang ini gitu terancam gitu kan dari Malaysia sendiri, bahkan ya baru babak kedua. Dan juga uniknya kan kalau misalkan Jepang yang nyetak golnya itu dari playmaker ya. Iya, Ya, betul. kalau misalkan Belanda yang nyetak golnya fullback sama center back kan, Van Dijk sama Summerville gitu. Oh iya, berarti ibaratnya peran dari striker di Belanda ini belum ya, belum Iya, tampil ya belum ibaratnya tampil, kan. karena udah Malen tetap nggak Iya. ada efek yang signifikan, kemudian udah masukin Gakpo, udah masukin Depay, tetap aja gitu. Ibaratnya apa ya, pertandingan kali ini tuh bener-bener kalau menurut gue pribadi ya, kalau misal nanti nih Belanda rematch sama Argentina dengan permainan yang kita Betul. lihat tadi, wah berat banget sih Zen. Ibaratnya kan kalau untuk saya masih Belandanya. diunggulkan Argentina ya sepertinya ya. Bener ya. Ya mungkin Belanda kalau misalkan udah mentok gitu strateginya, pelatihnya suruh masuk Van Nistelrooy main-main gitu kan. Betul. Ya, dan tadi gue nggak sadar ya ada Van Nistelrooy, Iya. ternyata dia jadi asisten pelatihnya Ronald Koeman ya. Ronald Koeman ibaratnya ya, Van Nistelrooy juga kita bisa dilihat di tribun juga ada sosok seperti Van der Vaart, ada juga Wesley Sneijder juga, Van der Sar juga ibaratnya kan. Apalagi fakta menariknya adalah Van Nistelrooy itu sekarang jadi asisten pelatihnya Ronald Iya, Koeman di betul. timnas Belanda setelah sebelumnya ya bisa dibilang gagal ya bersama Leicester City. Karena buat kalian yang belum tahu, Van Nistelrooy itu kan sempat interim ya ketika era transisi Erik ten Hag kan. Setelah Ten Hag Amorim ya. Iya, setelah Ten Hag dipecat, ibaratnya pernah memimpin Manchester United dalam 3 pertandingan kalau nggak salah kan. Dan memang ya bagus di 3 pertandingan itu, ibaratnya beberapa 2 menang 1 imbang kalau nggak salah kan. Tapi ternyata ketika menjadi pelatih Leicester ya kemampuan untuk melatihnya masih belum, sehingga mungkin ya perlu waktu lagi untuk belajar. Dan kali ini kan hadir sebagai asisten pelatih dari Ronald Koeman. Gitu. Iya, dan mungkin lebih dispesifik sebagai pelatih striker mungkin ya, karena tadi Summerville aja gol dia nggak selebrasi, Iya. nyamperin Van Nistelrooy dan meluk kan gitu. Betul. Maka tidak seperti pemain-pemain muda yang lainnya, pastinya kalau nyetak gol di Piala Dunia selebrasi dong gitu kan. Nah, pasti nyamperin fotografer biar difoto diupload di Instagramnya Nah, kan. bisa jadi. Tapi Summerville bagus banget langsung meluk ke Van Nistelrooy ya. Iya, ibaratnya kalau kita ngomongin Van Nistelrooy, ibaratnya mungkin ada telat regenerasi juga dari timnas Belanda ya, karena seperti yang kita tahu setelah Van Nistelrooy kan masih ada sosok Van Persie. Betul. Tapi sekarang itu dari sisi striker tidak menjadi kekuatan utama nih untuk timnas Belanda sendiri. Betul. Bahkan dari edisi kemarin ya, dimana edisi kemarin kita tahu ya striker Belanda siapa ketika melawan Argentina. Bahkan mereka bisa mencetak gol ketika memasukkan super sub Weghorst ya. Weghorst, saat itu. Apalagi ya kalau di masa prime-nya Belanda, Weghorst itu ya lapis ketiga ibaratnya kan, tetapi kan dipanggil juga. Dan ada beberapa nama seperti Luuk de Jong juga kan ternyata tidak dipanggil juga ibaratnya kan. Ini kalau ngomong-ngomongin striker ya kita tahu Ayase Weda itu kan dilatih di Feyenoord ya, di mana pelatihnya adalah Robin van Persie. Dan itu kan bisa mengoptimalkan peran Ayase Weda sehingga Ayase Weda itu menjadi top skor Eredivisie musim ini. Tapi kalau ngomong masalah striker tidak hanya Belanda sih, memang di era sekarang itu benar-benar krisis striker. Makanya Haaland itu benar-benar disorot banget gitu. Karena tidak ada lagi, anjir, jarang banget, apalagi di top 5 Liga Eropa ya. Khususnya di Liga 3 Liga utama yaitu La Liga, kemudian Premier League dan juga Bundesliga lah. Kalau misalnya Serie A udah keempat kan sekarang gitu. Jarang banget ada striker yang benar-benar murni striker gitu kan. Nah, tetapi gue punya sesuatu yang kita lupa, Harry Kane ada Cuma Harry Kane sama Haaland aja gitu. Tapi ada satu nama lagi Sen. Ibaratnya di Premier League sendiri peran dari striker itu kan kurang ya, karena memang ya di sepak bola modern lebih ke build up mengandalkan sisi sayap kan. Tetapi kalau untuk Haaland dan juga ada satu lagi nama yaitu Victor Gyökeres ya. Ketika di klub struggle untuk mencetak gol, tetapi kalau bermain di timnas entah kenapa produktivitas golnya lebih tinggi ketika bermain di timnas. Apakah ini ada suatu taktik dan strategi yang berbeda antara yang diterapkan di klub dan juga yang diterapkan di negara masing-masing gitu? Iya, menurut gue sih jelas ya, karena memang kalau Gyökeres di Arsenal ya, Gyökeres bukan siapa-siapa, banyak pemain yang lebih diunggulkan dan juga secara popularitas ya rata gitu, bahkan bisa dikatakan Gyökeresnya di bawah Declan Rice dan juga Saka gitu kan. Nah, kemudian sama juga seperti Haaland gitu. Kalau Haaland kan memang masih benar-benar mengandalkan striker gitu kan, walaupun memang sering uji coba ke Doku, Semenyo dan juga yang lain-lainnya, dan Marmus juga gitu. Tapi kalau untuk pulang ke negaranya masing-masing, di Norwegia kekuatannya cuma ada di Odegaard sama Haaland. Otomatis harus benar-benar maksimalkan Haaland. Sweden ada
Gyökeres doang gitu kan. bintangnya ya. Iya, karena memang mereka memiliki kekuatan yang cuma ada di satu posisi secara popularitas dan juga secara pembuktian kan, karena mereka bermain di negara-negara besar juga ya. Artinya mereka ya tahu nih pemain ini harus benar-benar dimaksimalkan. Makanya kan seperti dulu ya, oper bola ke Ronaldo, oper bola ke Messi. Iya, Ya, kalau untuk Norwegia bisa mungkin umpan lambung ke Haaland, terobosan ke Haaland gitu kan, sama seperti Sweden ke Gyökeres seperti itu menurut gue. Apalagi kalau Swedia sendiri Sama kan, seperti Pantai Gading dulu. iya ke Drogba Jadi kayak Drogba. pemain itu bener-bener langsung ke Drogba Pantai Gading 2010 kan. Bahkan Drogba itu sering bawa dribble bola dari tengah sendirian Iya, betul. gitu, karena tidak ada support yang lainnya, karena memang pemain yang lainnya ya pemain biasa aja gitu. Karena mungkin ibaratnya peran striker di era yang sekarang itu kurang bisa menjadi pembeda ya dalam permainan ya. Kalau dulu itu kan kenapa striker haus gol apa segala macam ya, karena memang pembedanya ada di striker. Iya. Karena kan striker dulu itu lebih ke pemecah kebuntuan kan. Ketika build up tidak mempan, corner set piece tidak mempan, kan banyak sekali kita lihat kalau striker zaman dulu itu melakukan shooting di luar kotak penalti kan. Dan dimulainya sistem sepak bola yang merusak striker itu ketika Olivier Giroud 90 menit tidak mendapatkan Iya. bola. Itu kan gara-gara sistem kan. Benar. Jadi striker tidak mendapatkan bola sama sekali kan gitu. Betul, dan terbukti di dua big match ini kan, pertama dari Brazil juga pencetak golnya bukan striker, karena kita lihat Igor Thiago itu nggak bisa ngapa-ngapain anjir. Tapi bagus ya, bagusnya dia itu bisa membantu bertahan ya, cuma itu kalau di itu. finishing tidak. Nah, finishing masih kurang lah. Iya. Makanya kita penasaran juga nih nanti Haaland, Victor Gyökeres, Sorloth juga striker-striker yang ya bisa dibilang di klubnya gacor lah. Kita lihat juga, apalagi gue paling penasaran jujur sih Harry Kane. Dan dia akan menambah pundi-pundi golnya ya, dan juga mendapatkan Golden Boots kan. Betul, Nah, betul. itu dihitung juga gitu ya. Tadi kalau misalkan kenapa striker ini gacor di klub kemudian gacor juga di timnas, kadang ada yang nggak gacor di klub, Iya. gacor di timnas. Kita tahu Gyökeres Arsenal mainnya seperti apa. Iya, Kalau main betul. low block pasti striker itu jarang nyetak gol gitu kan. Nah, kembali lagi tadi ke kemerataan skuad dari negaranya masing-masing gitu kan. betul. Yang paling menonjol ya ada di striker, ya udah kita manfaatin striker sebisa mungkin, umpan lambung, umpan terobosan langsung ke striker kan gitu. Ibaratnya kalau di ini striker akan gacor jika dia memang dijadikan pusat permainan ya. Iya. Ibaratnya tinggal ini aja bisa membuktikan atau tidak nih si striker ini kan. Iya, kalau misalnya dijadiin goal getter ya mungkin bisa pada gacor gitu ya. Kita tunggu saja lah, karena striker-striker ternamanya belum main ya. Seperti Iya. tadi Harry Kane, kemudian ada Erling Haaland, dan juga ada Gyökeres juga. Betul, kita nantikan lagi ya. Nah, untuk pertandingan kali ini ada yang mau dibahas lagi nih kan? Mungkin kita sudah sampai di sini, dan menarik perjalanan selanjutnya dari Belanda dan juga Jepang ya. Betul. Karena keduanya itu yang pertama jelas Samurai Blue, Samurai Asia ya kan? Iya. Jepang, kalau Belanda kan kembali lagi tadi kita kawal prediksi Joachim siapa? Clement. Clement. Joachim Clement ini ya, karena memang ya menarik lah, karena kalau Belanda langsung kalah, wah prediksinya pasti langsung dihujat aja ibaratnya kan. Ya, dia pasti menghilang dari lane. Nah. Betul ya, mungkin kalau dari POV yang nonton ya harusnya Belanda juga bisa menang, tetapi ya kita tidak pernah lupa daya juang dari Iya, pemain Jepang juga Jepang bisa itu. menang, Betul, karena memang ngegas di late game gitu kan. Jadi keduanya juga dari serangan dan juga segala macam sama-sama imbang lah, bisa dikatakan betul. imbang. So itu saja yang kita bahas dalam ulasan pertandingan kali ini. Jadi untuk kedepannya juga setiap kali big match yang kita pilih, yang kita nilai ini adalah big match, setiap pertandingannya akan kita ulas juga, baik itu in game maupun ada fakta-fakta menarik. Intinya bukan big match lah. Ada Apa? salah satu tim besar ya, seperti besar Jerman gitu dan ya. Kurakau kan, itu Betul. bukan big match aja. Iya. Salah satunya jadi besar lah gitu kan, yang worth it untuk dibahas. Karena memang pembahasan Perkembangan dari pemain muda juga. iya pemain muda juga, karena memang pembahasan kita ini kan ikut mengkawal gitu kan chance negara-negara ini untuk bisa menjuarai Piala Iya, Dunia. dan juga kan sebelum edisi Piala Dunia gue selalu sebutkan banyak sekali wonderkid yang gue pantau dari berbagai negara, Iya. Prancis, kemudian Jerman juga gitu kan ya. Banyak lah, ada Uwe Odyssey, kemudian ya ada Wirtz juga gitu kan, dan sekarang di Belanda ada Summerville kan. Betul, patut kita nantikan. So itu saja ulasan kali ini. Buat teman-teman yang punya pendapat berbeda, coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.